ketika sudah tidak ada lagi makanan yang masuk, lambung kosong, ya gula darah langsung turun. Ya makanya yang diabetes sering-sering aja puasa. Udah kalian pasti sembuh. Karena apa? Tubuh ini dokter yang paling cerdas. Dokter yang paling keren itu tubuh. Ya. Cuman tubuh ini kadang-kadang disiksa oleh obat. Nah kenapa? Kenapa untuk memasuki kesadaran tinggi itu harus puasa? Nabi Muhammad bilang, bangunlah, sahurlah. Walaupun seteguk air, kata Nabi, itu berkah. Saya tidak bicara pahala ya, karena saya tidak pernah bagi-bagi itu. Kesadaran. Karena la ilaha illallah itu sebetulnya adalah sarana untuk menelan semua berhala-berhala yang kita bangun, sehingga yang ada cuma satu, dia. Nah kalau sudah mencapai itu, baru itu yang disebut dengan fana. Maka digambarkan di Al-Quran surat Al-A'raf itu, Musa mengalami fana. Gunung hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Itu bahasa Qur'annya. Gunung hancur luluh itu artinya apa? Ya, itu kesadaran awal Musa itu sudah hilang. Ya, sudah hilang. Dan kemudian ya Musa jatuh pingsan. Itu bahasa Quran. Pingsan itu artinya fana. Sudah tidak ingat lagi akan dirinya. Jadi lenyap, masuk. Nah itu. Nah, lalu Musa mengatakan, inilah awal aku beriman. Nah, di ayat itu dikatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku pulang kepadamu. Ada kata-kata pulang di situ, taba, ya taubat, dan inilah awal aku beriman. Jadi itulah awal imannya Musa. Jadi ternyata Musa itu disuruh puasa dulu, baru iman. Sedangkan di Quran iman dulu baru puasa. Bener, yang mana coba? Jadi Nabi Musa itu disuruh puasa dulu selama 30 malam. Sebelum beliau itu mengawali iman. Nah itu. Ya. Oke. Tidak terlalu cepat ya saya bicara ya. Oke. Tapi ternyata 30 malam itu gak cukup. Maka di Quran surat Al-A'raf ayat 142 ditambah 10 malam. Jadi total puasanya jadi 40 malam. Jadi kalau 30 hari puasa itu gak cukup. Itu baru terbentuk stem cell di otak belakang menurut riset sains. Itu waktu minimal untuk terbentuknya stem cell di tulang belakang. Jadi stem cell nggak usah ke Jerman. Nggak usah. Sekarang itu banyak orang-orang di Indonesia takut tua. Lalu stem cell. Ya saya tahu lah, saya tahu. Ya saya juga banyak yang ngajak. Banyak yang ngajak. Ya cuman saya nggak mau. Udah ada protokolnya saya bilang. Puasa. Ternyata puasa itu kalau minimal 30 hari terbentuk stem cell. Tapi itu minimal. Nah, tapi tidak cukup untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya Musa ditambah 10 hari, 10 malam itu. Itu di Quran surat Al-A'raf. Ya? Oke. Nah, kenapa? Kenapa untuk memasuki kesadaran tinggi itu harus puasa? Kemudian kenapa begitu? Oke, kita masuk dulu ya sini. Jadi ada ayat, ini nggak akan saya bahas semua, ini kalau dibahas itu perlu 60 SKS. Ya. Saya hanya menitik beratkan pada yang berwarna biru. Ini ada balon nih. Bisa balonnya disingkirkan? Oke. Nah, saya mau menunjukkan bagian yang paling penting di ayat ini. Ya. Coba perhatikan di bagian ujung ayat ini ada kata-kata wa antasumu khairul lakum. Kebaca ya? Kebaca yang bisa baca. Yang gak bisa baca Arab pasti bingung. Yang sebelah mana itu ya? Gitu. Gak apa-apa disediakan yang warna biru bawah. Oke? Gak apa-apa. Gak mesti bahasa Arab. Gak akan masuk neraka. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu. Nah ini yang penting, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Nah sekarang apa yang harus kita ketahui rahasia tentang puasa ini? Oke. Ternyata fase sahur, jam berapa sahur itu? Jam 4 ya, bukan jam 2, jam 4. Ya jam 4 ya, jam 4. Jadi fase sahur itu fase berkah, itu ya. Injeksi bahan bakar ke dalam tangki glikogen, ya. Dan hebatnya tubuh kita cerdas. Ketika diinjeksikan bahan bakar, makanan maksud saya, ya, makanan itu bahan bakar itu. Karena tubuh kita tuh dengan mobil itu tidak jauh berbeda. Cuman kalau mobil bahan bakarnya bensin,
dan solar, kalau ini bahan bakarnya makanan. Tapi sama-sama dibakar. Jadi sebenarnya sama-sama sebetulnya. Jadi mobil, ya, sepeda motor itu ngikutin pola kerja tubuh kita. Gitu. Makanya di mobil juga ada klep masuk, ya. Sama, di sini juga ada klep buang, ya. Manusia punya knalpot. Betul nggak? Cuman kalau mobil knalpotnya cuma satu. Kalau manusia knalpotnya sama Tuhan dibikin dua, yang cair ke depan, itu kan? Tapi yang gas ke belakang dan yang padat. Keren kan? Luar biasa sebenarnya Allah itu. Makanya knalpot kita dua, itu sudah racing gitu, ya. Itu sudah turbo itu, ya. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh udah lebih keren sebenarnya daripada mobil. Cuma kita jarang ngamatin lah kalian, yang penting bisa pipis dan bisa pup gitu aja. Betul nggak? Begitu mampat masuk rumah sakit, kan gitu. Taunya begitu aja. Tapi nggak pernah mikir ya, nggak apa-apa. Jangan kebanyakan mikir nanti stres. Jadi fase sahur itu fase berkah, injeksi bahan bakar ke dalam tangki glikogen itu lambung, ya. Hebatnya apa? Tidak langsung dibakar. Ya, itu yang disebut dengan slow release. Ya. Disimpan secara efisien di lambung. Hebat itu. Karena kalau langsung dibakar saat itu, nanti jam 9 tuh udah kelaparan. Itu hebat itu ya, hebat. Nah, banyak yang tidak sadar, makanya banyak yang menyepelekan sahur. Nabi Muhammad bilang, bangunlah, sahurlah. Walaupun seteguk air, kata Nabi, itu berkah. Saya tidak bicara pahala ya, karena saya tidak pernah bagi-bagi itu. Ya, tidak pernah bagi. Pokoknya pahalanya itu dari saya langsung terasa sekarang berkahnya. Gitu. Jadi kalau tidak sahur, ya berarti ya lapar gitu ya. Itu aja berkahnya. Pahalanya langsung di situ kelihatan. Fase duha. Duha itu berarti jam 9 ya sampai jam 12. Itu fase duha. Ternyata di situ terjadi pembakaran gula. Ya, pembakaran gula karena lambung kosong, ya, tidak ada makanan yang masuk, ya. Kemudian hebatnya, otak ini cerdas. Otak ngasih tahu tuh ke lambung. Ya, ke lambung, ya. Ini kok tidak ada makanan yang masuk, kata otak. Itu hebat itu, otak itu, ya. Kemudian, ya, ketika sudah tidak ada lagi makanan yang masuk, lambung kosong, ya, gula darah langsung turun. Ya, makanya yang diabetes sering-sering aja puasa. Udah kalian pasti sembuh. Karena apa? Tubuh ini dokter yang paling cerdas. Dokter yang paling keren itu tubuh, ya. Cuman tubuh ini kadang-kadang disiksa oleh obat. Ya, makanya saya bikin pusat pelatihan hidup sehat. Itu tujuan saya sebetulnya bukan mau perang dengan dunia farmasi, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa mengurangi, ya? Karena obat itu tidak pernah menyembuhkan, tapi hanya menghilangkan rasa sakit sesaat. Ya, makanya nanti setelah saya terapi dari sini harus sembuh ya semuanya. Tapi harus bekerja sama dengan saya. Oke? Nah, agak dijelaskan dulu sedikit. Yang di rumah juga sama ya, yang di rumah juga ya, di rumah, ya. Lambung kosong, gula darah turun, pankreas berhenti memproduksi insulin. Hebat itu. Jadi begitu diperintah oleh otak, ya. Oleh otak, gak ada lagi bahan bakar yang perlu dibakar nih, gitu. Jadi kalian, ya, berhenti bikin insulin. Karena insulin itu hanya dibutuhkan kalau ada gula supaya dirubah jadi energi. Itu pankreas bisa diam tidak menghasilkan insulin. Keren kan tubuh kita? Wah, sebetulnya makanya kalau tahu rahasia tubuh aja itu udah ketemu Tuhan. Kita rahasia tubuh aja kadang-kadang nggak ngerti, betul nggak? Iya, coba kalian bisanya makan, setelah itu kemudian dibiarkan, nggak pernah mikir, ini gimana nih tubuh bisa memilah-milah, mana yang bergizi diserap sama darah, mana yang ampas dibuang ke belakang, itu hebat tubuh itu, betul nggak? Tapi kita nggak pernah mikir ya, ada daya apa dalam tubuh ini sehingga dia bisa bekerja begitu luar biasa, ya? Pankreas berhenti memproduksi insulin dan kemudian apa yang terjadi? Karena pankreas nganggur, pankreas langsung memproduksi yang namanya glukagon. Untuk apa glukagon itu? Menguras sisa gula yang ada di hati. Jadi di hati itu ada timbunan gula itu. Dan kalau itu tidak diubah menjadi energi, bahaya bagi hati. Itu bisa kena sirosis. Hebat bukan? Jadi harusnya setelah Ramadan, livernya tambah sehat, hatinya tambah bersih. Jadi kalau udah Ramadan, hati yang fisik tidak tambah sehat, hati yang spiritual tambah kotor, tambah iri hati, ini udah tidak glow up lah pokoknya. Tidak glow up. Ya, tidak glow up. Pasti mudik bingung lah. Bingung itu kalau nggak glow up. Ya, bingung nggak mudik?
Ya kalau mudik pulang ke Tegal, Pekalongan nggak bingung, tinggal naik mobil. Maksud saya mudik kepada alam asal kita. Itu mudik itu justru yang bingung. Karena sekarang tuh masih banyak yang bingung mau mudik. Ya, mudik ke sana ke tempat asal kita, bukan ke Tegal, bukan ke Wonogiri ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu fase 9 sampai 12. Fase siang. Jam 12 sampai pukul 14. Glikogen telah habis. Karena yang hati kan itu jam 9 sampai 12. Yang dari hati gula sudah diubah oleh glukagon. Sehingga energi sudah habis. Betul? Nah, berarti ini sudah masuk jam 12. Jam 12 sampai pukul 14. Glikogen telah habis, hati meretas cadangan lemak yang membandel menjadi keton. Hebat lagi nih, luar biasa. Ada kejadian-kejadian yang keren di tubuh kita. Cuman karena kita tidak pernah memperhatikan, tidak mau belajar lagi, ya. Karena sibuk ngurusi pahala, mencatat pahala. Jadi tidak belajar. Orang udah meneliti. Makanya kita harus berterima kasih nih sama orang-orang yang meluangkan waktu untuk meneliti coba. Apa yang terjadi di jam 12 sampai 14? Ini yang puasa malah tidur. Ini soleh mana kira-kira yang meneliti dengan yang puasa? Yang meneliti lebih soleh, ada gunanya. Lah puasa malah tidur. Karena katanya tidur juga dapat pahala gitu. Gak ngerti saya. Ini karena kebanyakan jualan pahala jadi malah tidur. Oke, lanjut ya. Nah, di 11 bulan kita membiarkan makanan kita tidak teratur. Akibatnya apa? Kita juga makan lemak. Dan lemak itu masuk ke hati. Nah, lemak yang ada di hati itu kemudian ya diretas, ya. Sehingga lemak yang dalam hati itu dirubah menjadi keton. Nah, ternyata keton itu molekul energi tingkat tinggi dan keton itu ternyata satu-satunya zat kimia yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi otak. Jadi jam 12 sampai 14 itu, wah itu makanya harus jujur di sini, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak jujur, nah ini tidak jujur. Misalnya haus nih, kemudian kan nggak ada orang, betul nggak? Lalu minum, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi proses terbentuknya keton nggak terjadi pada diri Anda. Itu pahalanya, paham ya? Jadi pahala tuh sekarang, ya, terbentuknya keton tuh pahala bukan? Pahala, otak cerdas pahala bukan? Pahala itu pahala tuh begitu. Kita pahala tuh selalu aja nanti di akhirat, ya. Gitu, jadi angan-angan. Padahal itu sudah terjadi, sudah dihadiahkan oleh Allah. Keton dibentuk dan keton itu adalah energi tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk merekonstruksi otak. Nah itu fase jam 12 sampai pukul 14. Ya. Kemudian masuk fase sore 14 sampai 18. Itu yang disebut dengan fase autolisis. Nah ini sudah ada ilmuwan yang dapat hadiah Nobel yang menyelidiki dari jam 14 sampai 18. Hebat itu. Dia mau meluangkan waktu menyelidiki orang yang puasa. Coba. Betul nggak? Itu ilmuwan begitu. Yang puasanya malah tidur. Ya. Pukul 14 sampai 18. Lalu apa yang terjadi di risetnya Yoshinori Ohsumi itu? Sampai di hadiah Nobel. Ternyata di fase itu, tubuh itu sedang lapar-laparnya. Dan ternyata tubuh memproduksi yang namanya sapu raksasa yang disebut dengan autophagisom. Yang terbuat dari protein. Dan autophagisom itu memakan sel-sel mati yang ada di tubuh kita. Jangan diganggu di fase ini. Jangan diganggu di fase ini. Nah, kalau kita ini kan menggunakan bahasa syariat. Kalau kamu minum seteguk, kamu batal. Nah, itu pahalanya hilang. Nah, gitu kan? Gitu. Padahal bahasa sainsnya, kalau kamu di situ tidak menjaga sehingga laparnya itu menjadi hilang. Padahal saat lapar itulah sebetulnya autophagisom itu memakan sel-sel mati. Maka disebut konsepnya tuh autophagy. Auto itu otomatis, pagi itu makan. Jadi dia memakan sel-sel secara otomatis. Kasih sayang Allah bukan ini? Luar biasa Allah ya. Luar biasa Allah, luar biasa ya. Aduh, makanya saya kalau baca jurnal-jurnal ilmiah kayak gini itu, ya Allah, betapa engkau itu luar biasa. Di setiap satu kejadian itu selalu saya melihat kekaguman pada beliau itu. Makanya saya kalau
Kalau orang lain tuh bisa mengucapkan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berulang-ulang, saya nggak bisa. Saya mengamati satu kejadian aja, aduh air mata sudah mengalir. Begitu besar cinta kasih. Hebat gak Allah? Hebat ya? Nah, prosesnya namanya autolisis. Autolisis itu proses membuang sel-sel mati. Ya, konsep besarnya disebut autofagi. Ya, autofagi itu makan secara otomatis. Siapa yang makan? Yang makan tuh namanya sel raksasa yang terbuat dari protein yang disebut dengan autofagisom. Dan ini sudah dikukuhkan dalam jurnal ilmiah, bukan ilmu nujum. Ya, saya sebagai saintis kalau bicara selalu berdasarkan hasil riset, bukan pakai ilmu katanya. Ya, jadi beruntung Bapak Ibu ikut ngaji di sini ya. Sampai pukul 18 sore kemudian itu sudah berhasil. Proses autolisis sudah terjadi. Tetapi masuk jam 6 sore ini etape yang sangat berbahaya. Karena candil sudah siap, kolak sudah siap, betul nggak? Wah, makanan di meja sudah bertumpuk. Wah, itu luar biasa. Disitulah sebetulnya kita dihancurkan oleh kita sendiri. Hasil 14 jam itu tidak ada artinya. Tepat saat jam 6 sore, saat kita tidak bisa mengendalikan lagi lapar mata. Lapar mata, betul nggak? Walaupun di sini sudah si mata terus lapar, pengen hantam ini, hantam ini, hantam ini nanti. Akhirnya apa? Kalian tidur. Di situ gula darah melonjak. Ya. Kemudian apa? Insulin tiba-tiba kaget. Ya, pankreas kaget, harus menghasilkan insulin sebanyak-banyaknya untuk menolong kehidupan kita. Dan ketika insulin tidak sebanding, maka gula darah menumpuk lagi sampai pagi. Besok gitu, mengulang lagi hal yang sama. Waduh, kalau puasa seperti itu, makanya kalau saya menganjurkan puasa yang sebenarnya itu sebetulnya 24 jam. Bukan berarti setelah maghrib gak makan-makan, tetapi jaga hasil 14 jam itu setelah maghrib. Oke? Nih, saya tahu yang tepuk tangan itu. Kayaknya habis maghrib langsung makan banyak itu. Nanti saya cek di sini, ya. Saya cek di sini, ya. Jadi kalau makanan yang sudah saya pesan di sini itu kurang, berarti gagal kita itu. Di situ berarti tidak glow up itu, ya. Karena makanan ini sudah dipesan sangat berlebih. Dan dilebihkan berapa persen lah daripada orang yang registrasi tadi. Jadi kalau sampai kurang, apalagi piring kurang, wah itu udah jelas. Ini fenomena iftar, buka puasa di hotel. Itu saya sering dapat keluhan, ternyata orang yang berpuasa itu lebih rakus daripada yang tidak puasa. Nah ini berarti tidak glow up itu. Tidak glow up. Baik ya. Bapak Ibu ya, itu baru saya bicara dari satu sudut ya, saum yang kita lakukan. Oke ya? Oke. Nah sekarang saya mau masuk sedikit aja pada judul kita, karena gini, mau glow up saya bahas semuanya nggak mungkin. Jadi saya berfokus pada bagaimana kita tahu bahwa sebetulnya ya diri kita itu jauh lebih besar daripada pikiran kita. Dan pikiran itu kerjanya yang paling dominan itu adalah cemas, takut, dan sedih. Pikiran begitu ya? Cemas, takut, dan sedih. Makanya di ayat ini Allah menyampaikan di surat Al-Fusilat ayat yang ke-30, ya ini perintah dari Allah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Saya lama itu memikirkan ayat ini. Kenapa Allah melarangnya cuma dua? Jangan takut, jangan sedih. Ternyata sekarang ya, orang-orang neuroscience sudah punya jawaban. Ternyata pikiran itu tidak senang saat ini. Pikiran itu tidak mau berkunjung ke saat ini. Tidak mau hadir di sini saat ini sekarang. Gak suka pikiran. Pikiran itu sukanya membawa kita ke masa depan. Begitu kita dibawa pikiran ke masa depan, muncullah takut. Dan pikiran sukanya membawa kita ke masa lalu. Ya, kita dipenjara oleh masa lalu, oleh luka masa lalu, trauma masa lalu. Apa yang terjadi? Sedih. Hebat ya Allah. Jadi saya ingin menunjukkan Bapak Ibu, ini Quran ini sampai sekarang masih perawan.
Saya tidak membahas Quran surat Al-Fussilat semuanya. Hanya membahas yang warna kuningnya aja dulu. Karena kalau dibahas semuanya, panjang. Ya? Coba bahas aja yang awalnya itu. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Sampai situ aja harus dibahasnya panjang. Coba, betul? Tuhanmu Allah? Jawab dong. Ya, sudah tahu Allah. Makanya jadi panjang kata saya juga. Ya, kalau menyatakan Tuhanku adalah Allah, kata orang, ya sudah gampang, nggak usah belajar agama. Katanya dikatakan lagi gampang. Makanya orang yang mengatakan Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, tetapi tidak mengenal Allah. Lihat perilakunya seperti apa. Salat jalan, korupsi jalan. Ya kan? Salat jalan, maksiat jalan. Karena Allah yang ada di dalam dirinya itu cuman Allah yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Yang dicipta oleh pikiran sendiri. Tetapi kalau dikatakan kamu menciptakan Allah, pasti banyak yang marah. Padahal Allah yang ada di otak kita jangan-jangan bukan Allah yang bertajali pada diri kita. Tapi hanya Allah yang disebut-sebut namanya oleh orang lain. Yang dijelaskan oleh orang lain. Betul nggak? Makanya aneh ya, banyak orang yang menjelaskan Allah. Kalau saya tidak bisa menjelaskan. Karena dia tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa diterangkan. Bahkan dia juga tidak punya nama. Tapi dia bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Masalah kan kalau saya mulai dari atas? Masalah kan? Makanya bawah aja. Makanya dikasih warna itu supaya tidak masalah. Gitu. Ini nanti jadi perlu waktu banyak nih. Ya, oke. Yang bawah aja perhatikan. La takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Ternyata secara psikologis ditemukanlah sumber utama penyakit manusia itu adalah dua. Takut dan sedih. Makanya nanti akan saya bawa Bapak Ibu semua bermeditasi untuk membebaskan takut dan sedih. Keluar dari sini harus glow up. Kenapa begitu? Nah ini alasan psikologisnya. Dampak fisik langsung. Ketakutan kronis menyebabkan detak jantung meningkat. Oke? Ya. Ini jantung tiba-tiba detaknya meningkat. Lelah kan jantung, capek. Padahal ketakutan itu kan hanya ilusi pikiran. Bukan dari fakta, bukan dari kenyataan. Kan saya bilang tadi, manusia itu banyak menderita oleh pikirannya, bukan oleh kenyataan. Betul nggak, Bu? Ya, oke. Ketakutan kronis menyebabkan detak jantung meningkat, nyeri di dada, tekanan darah tinggi, sakit kepala, otot tegang, akhirnya insomnia. Saya tahu di sini kalau saya disuruh absen dari ujung sini, saya tahu ini penyakitnya apa aja. Makanya David Hawkins membuat skala kesadaran ternyata pakai ilmu fisika. Nama ilmu fisika itu modulus Young, menggunakan konsep stress and strain. Jadi ternyata David Hawkins itu dulu saya mikir, saya cari jurnal dia. Kok dia bisa kalau cinta 500? Gimana itu? Dulu itu kan area psikologi itu tidak bisa dikuantitatifkan. Dia berani bikin skala kesadaran. Kalau malu 20, kumaha ya? Kalau Bapak Ibu begitu lihat skala David Hawkins malu 20 langsung aja diapalkan. Betul nggak? Kalau saya bingung ini dia gimana? Gimana caranya kok dia bisa malu 20, berani 200, pencerahan 700, kumaha? Saya cari jurnalnya. Ketemu. Saya ingin tahu gimana cara dia meneliti. Ternyata dia meneliti dengan apa? Menggunakan tingkat ketegangan otot. Makanya orang yang banyak takut, padahal bukan dari kenyataan. Tegang. Ini kalau dipegang ya ototnya itu. Tegang. Dan ketegangan otot itu nutrisi. Bagi apa? Bagi kanker, bagi tumor. Itu ya. Paham sampai sini? Oke. Sistem imun melemah. Ini akibat dari ketakutan. Jadi orang yang banyak takut, padahal hanya di pikirannya, sistem imunnya melemah. Stres akibat ketakutan kronis melepaskan kortisol yang menurunkan produksi sel darah putih. Tahu kortisol? Itu hormon-hormon yang tidak berguna.
Kalau hormon yang berguna tuh endorfin, serotonin, oksitoksin, ya, dopamin, itu. Ya, nggak usah dihafal nanti lapar. Nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Yang penting gimana caranya supaya hati kita selalu happy, itu, ya. Makanya, aduh, belajar agama itu harus keren, ya, harus keren, ya. Jadi hebat ya, Bapak Ibu yang hadir di sini itu memang orang-orang keren. Ya. Iya, karena kalau nggak keren biasanya suka ngitung. Ya kan? Iya. Orang yang nggak keren tuh suka ngitung ya. Padahal buat makan kalian. Buat makan, nanti silakan tanya ke hotel itu bayarnya berapa. Tapi suka curiga gitu ya. Ya, membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit. Makanya punya penyakit susah sembuh. Ya, udah gitu diceritain lagi penyakitnya ke banyak orang. Betul nggak? Dibuat pengumuman di WA group ya, kalau sedang sakit. Orang yang tidak berpikir kamu sakit juga jadi berpikir sakit. Ya, gitu. Gangguan pencernaan. Rasa takut dapat memicu mual, diare, sakit perut. Jangan lupa, sakit perut itu ternyata dari rasa takut. Makan sambal takut mencret. Bukan dari sambal, dari takut makan sambal. Dari pikiran lagi yang lebih gede. Betul nggak? Oke, kehilangan nafsu makan. Ya, ini yang dampak langsung, ya. Kemudian ada yang namanya hipokondria, kecemasan penyakit. Kondisi ketakutan berlebihan bahwa diri sendiri menderita penyakit serius, meskipun hasil medis menunjukkan sebaiknya, tetapi banyak yang tidak percaya. Apalagi yang percaya, oh hasil medis bagus, tapi saya sakit. Jangan-jangan ada yang tidak suka sama saya. GR aja kamu. Betul nggak? Ini kayaknya energi kiriman. Ketemu orang yang salah. Langsung. Wah gitu. Ini ada yang ngirim, Bu. Ini harus diterapi. Wah, sediakan ayam hitam, ikan hitam. Betul nggak? Kambing hitam, sapi hitam, kuda hitam gitu. Padahal dia udah ngechat semua yang hitam itu sendiri. Biar dibeli mahal. Aduh, tipu menipu. Ya, gitu. Tapi kita banyak yang masih percaya yang seperti itu. Padahal ilmu hitam itu sudah dijelaskan oleh saya. Di Quran surat Al-Falaq, ilmu hitam itu apa? Ilmu hitam itu adalah kegelapan batin kita sendiri. Itulah ilmu hitam. Makanya kita tidak disantet oleh orang lain. Kita disantet oleh pikiran kita sendiri. Karena gelap pikiran ini. Santetnya buatan kita, yang sakit juga kita, yang riweuh kita, yang cari dukun kita. Enak dukun, betul nggak? Iya, dia cuma berpura-pura aja. Gitu. Udah, pasti sembuh, Bu. Gitu. Besok meriang lagi. Betul nggak? Ini santet itu dari sini Bapak Ibu. Coba dengarkan kajian saya ya tentang santet. Sudah saya jelaskan itu di YouTube. Gratis. Ini harus pakai gratis. Kalau enggak nanti ngitung lagi. Yang kedua ada namanya nosofobia. Ketakutan ekstrim karena penyakit spesifik. Ya, yang memicu serangan panik dan perilaku menghindar. Ada orang yang minta konsultasi dengan saya. Begitu perkenalan, kenalkan Pak, saya Ibu X. Saya penyintas cancer. Oh, alhamdulillah saya punya paguyuban. Paguyuban apa, Bu? Ya pokoknya yang cancer ini berkumpul, Pak. Oh, gak bisa dibubarkan, Bu, saya bilang. Kalau saya paguyuban itu paguyuban dangdut gitu ya. Iya, paguyuban sepeda motor, moge, jalan aja. Betul nggak? Ya, lihat pemandangan, ketawa-ketawa. Nah itu paguyuban. Ini paguyuban cancer apa diskusinya, saya bilang. Bukannya itu kan malah mengidentifikasi diri, seolah-olah kita ini sakit. Dan itu doa itu. Bagaimana kita bisa sembuh? Kita sendiri yang telah mengidentifikasi diri kalau saya ini orang sakit. Makanya orang yang sakit pun ketika dia kemudian merasa dirinya sehat, bahkan sakit itu, ingat ya, merasa sakit dipahami oleh sel tubuh kita sebagai perintah. Merasa tua
ditafsirkan oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Saya ditanya, berapa usianya Bapak? Baru 59. Baru. Karena ada yang langsung jawab, saya sudah 59, tuh pengen disebut tua. Itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Langsung sel-selnya menua. Ini hati-hati ya, makanya harus belajar cara bicara yang waras ya. Dampak mental, ketakutan berkepanjangan dapat menyebabkan depresi, gangguan cemas, ya, anxiety disorder, dan gangguan stres pasca trauma. Itu dari ketakutan. Sekarang dari kesedihan nih, kan dua. Ini dari kesedihan. Kesedihan ya, kelelahan, merasa lebih mudah lelah, tidak memiliki energi seperti biasanya. Gangguan tidur, berdampak negatif pada tubuh dan mental. Kecemasan mempengaruhi pola pikir sehari-hari. Ya, ingat, pola pikir itu mempengaruhi persepsi, persepsi mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi karakter, karakter jadi nasib. Itu cuma dari pola pikir itu jadi nasib itu. Ya. Nah, nanti kalau dijelaskan kepanjangan. Sama masalah pencernaan. Ternyata hormon stres dapat menyebabkan mual, gangguan usus, kram, diare, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kesedihan menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Lebih rentan jatuh sakit dan terkena infeksi umum. Peningkatan risiko serangan jantung nih, sedih nih ya. Ya, stres dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung, meningkatkan kadar hormon kortisol, menyempitkan pembuluh darah. Ternyata sudah diteliti oleh Profesor Kazuo Murakami, sempitnya pembuluh darah itu dari dua masalahnya. Satu sedih, dua pelit. Ini hasil Profesor Kazuo Murakami loh, ahli bioteknologi. Ya, saya sudah baca jurnalnya. Jadi ternyata sempitnya pembuluh darah itu akibat pelit. Makanya orang yang hitung-hitungan pasti jantung penyakitnya. Ya, oke. Nah, musik ternyata bisa mengubah otak. Nah, musik ini, mohon maaf ya, yang alergi terhadap musik, saya jelaskan dulu. Ini hasil riset, bukan ilmu nujum. Mendengarkan musik secara teratur dapat melindungi otak dari demensia, sehingga otak itu lebih rileks. Ini yang tidak suka musik ya, yang tidak, udah musiknya apa aja, ya nggak usah malu, dangdut nggak apa-apa. Ya, musik yang sangat ampuh untuk kesehatan kognitif. Jadi musik ini sangat ampuh untuk kesehatan kognitif, meningkatkan memori, perhatian, pemrosesan emosional, dan ternyata membuat saraf kita jadi plastis, fleksibel sarafnya, gak kaku. Saraf kejepit, itu berarti nggak suka musik. Ketahuan. Nanti saya tes nanti. Ya. Musik meningkatkan kemampuan otak untuk koneksi baru. Orang yang senang musik, ketika ada koneksi baru, pengalaman baru, ilmu baru, gampang terkoneksi. Yang tidak musik, tidak senang musik, itu sulit, kaku. Jadi makanya dia senang di zona nyaman. Ya, tidak suka hal baru. Makanya hidupnya ya gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan. Kerja keras, tetapi kayak orang naik treadmill, tapi nggak kemana-mana. Mendengarkan lagu favorit secara teratur dapat meningkatkan ketajaman mental dan kesejahteraan emosional. Kayaknya ini udah terbukti pada saya. Saya tuh seneng mendengarkan lagu-lagu favorit saya. Makanya di mobil saya tidak pernah menunggu, saya tidak pernah terasa macet. Ya udah ya, ketika antri ya berhenti aja dengerin musik. Ya enak aja, tidak usah menunggu. Nah, menunggu itu orang yang otaknya sudah di tujuan. Ya, itu karena dia dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Nah, jadikan musik sebagai ritual harian, sebagai strategi proaktif untuk kesehatan otak jangka panjang. Nah, ini berarti ketakutan, kesedihan sebetulnya bisa juga diterapi oleh musik. Oke? Oke, sekarang coba berdiri dulu semuanya.